Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Pada saat ini Bapak Ibu kita akan sharing bersama. Saya akan sosialisasi tentang budaya positif. Nanti kita bisa saling diskusi dalam penerapan budaya positif di sekolah kita. Target khusus dari pertemuan kita saat ini, yaitu nanti kita akan menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon. Selama ini kita paradigmanya stimulus respon, dan kita nanti akan belajar dengan teori kontrol disertai dengan nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, nanti kita akan menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah kita yang aman dan yang berpihak pada murid. Yang ketiga adalah kita nanti akan menyusun strategi aksi nyata yang reflektif untuk mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat nanti adalah menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Itu Bapak Ibu yang akan kita sharingkan bersama dan akan kita diskusikan bersama-sama pada hari ini. Nah Bapak Ibu, kalau ada 2 orang yang sedang, misalnya 2 orang itu A dan B, katakanlah yang A saya suruh untuk menggenggam tangannya karena mempertahankan, misalnya di tangannya itu ada sebuah perhiasan yang harus dipertahankan, ya. Dan yang B itu harus membuka tangan si A tadi. Nah, kira-kira yang A tadi membuka atau tidak, Bapak Ibu? Atau yang B berusaha untuk membuka, tidak, Bapak Ibu? Berusaha. Ya, berusaha ya. Ya, yang si A yang menggenggam tadi itu tentu akan mempertahankan. Yang si B tentu akan berusaha untuk membuka. Atau bisa juga si A akan melekas genggamannya. Yang si A akan melepas genggamannya. Yang si B akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Nah sebenarnya Bapak Ibu, bahwa kontrol itu apa yang akan kita lakukan itu tergantung kita. Apakah kita akan membuka tangan kita atau kita akan tetap menutup tangan kita, itu semuanya tergantung diri kita. Diri kita itu mempunyai kontrol yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ini menurut Dr. William Glasser loh, bukan menurut saya ya, bahwa dia mengatakan bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi ya sebenarnya bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Bu Sri Haryanti mungkin sudah bekerja 20 tahun, 30 tahun. Mungkin bagaimana Bu? Dulu ketika bekerja sebagai guru, saat ini masih jadi guru, bisa nggak mengontrol murid? Ya, pada saat itu toh, ya. Dan setelah itu belum tentu. Memang benar Bapak Ibu, sebenarnya kita itu bisa mengontrol murid, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Kita bisa mengontrol, tapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga dikatakan bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Ya penguatan positif itu bisa, tetapi itu tadi dalam jangka waktu yang pendek. Setelah nanti tidak dikuatkan, ya itu ya bahasa sekarang meletre, itu seperti itu. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita dikritik terus, tentu ya tidak bisa menguatkan karakter kita, tidak bisa menimbulkan motivasi dalam diri kita. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa, kita paksa anak kita, ya dalam jangka waktu pendek bisa. Kita memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu bisa, tetapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita di dalam bekerja sebagai guru itu sering menerapkan ini ya, teori stimulus respon pada anak didik kita. Anak didik kita supaya melakukan sesuatu, kita kasih stimulus, kita kasih penghargaan, ya itu sebagai bentuk stimulus. Supaya melakukan sesuatu, coba kita kalau tidak melakukan sesuatu kita hukum, nah itu stimulus respon. Sering kita melakukan itu dalam kegiatan kita sehari-hari, bahwa yang stimulus respon itu sebenarnya realitas kebutuhan kita sama, bahwa dalam stimulus respon itu harus sama, kebutuhannya sama. Misalnya kamu harus masuk jam 7, ya semua harus melakukan itu sama, kebetulan sama. Kalau tidak nanti akan dihukum seperti itu. Dalam teori kontrol itu berbeda, kita berbeda. Mungkin masuk jam 7, tetapi bagaimana kita mencapainya itu, ya kita tentu akan berdasarkan motivasi yang ada dalam diri kita masing-masing. Tetapi kalau dalam stimulus respon itu tergantung stimulus yang diberikan. Anak masuk jam 7 tepat itu karena stimulus, ya karena hukuman atau karena penghargaan dan sebagainya. Dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi penyelesaian satu masalah dalam stimulus respon itu sama, tetapi dalam teori kontrol, ya itu berbeda-beda. Yang terpenting bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada. Harus datang tepat waktu, ya semua harus sama. Tetapi dalam teori kontrol, orang harus bisa mengusahakan penyelesaian itu secara berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kita dan terus stimulus respon itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kalau aku, kalau kamu tidak sama dengan aku, ya bagaimana? Kamu harus sama dengan aku. Itu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang keberbedaan. Itu kita pahami. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya anak malas itu dilihat sebagai kesalahan. Anak tidak disiplin itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol, hanya kita sebenarnya yang dapat mengontrol. Saya mau baik, itu ya tergantung kita sebenarnya. Kalau dalam teori kontrol, saya bisa mengontrol orang lain, ya, dalam stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena dalam teori kontrol ini yang terpenting adalah motivasi yang dari dalam. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dan itu tidak dilakukan,
kadang kita memaksa kalau dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kalau dalam teori kontrol itu modelnya model berpikir menang kalah. Jadi ada yang kalah, ada yang menang. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Misalnya ada anak kita yang terlambat, kalau model stimulus respon, ya, ada anak yang kalah, yang terlambat itu anak itu pihak yang kalah. Sedangkan kita sebagai guru yang menghukum anak misalnya ya, itu sebagai pihak yang menang. Tetapi kalau dalam dalam teori kontrol ini nanti anak diberi diberi keleluasaan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya hari terlambat, nah anak diberikan pemahaman bagaimana anak itu bisa memecahkan masalah itu, bahwa besok jangan sampai terlambat. Masalah-masalah itu tidak dari kita, tetapi dari anak, ya, bukan dari guru, tetapi dari anak sendiri. Refleksi Bapak Ibu selama ini kita sebagai guru kita berefleksi. Sebenarnya bagaimana kita berperilaku saat ini sebagai guru, ya. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Ketika kita melakukan renungan pagi, mengapa kita melakukan renungan pagi itu mengapa? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ketika kita melakukan renungan pagi, katakanlah ya Bapak Ibu guru ya, kita refleksi Bapak Ibu ini, maaf, dan bermaksud mencari yang salah, ya, tapi kita refleksi sama-sama. Apakah kita ketika mengikuti renungan pagi itu karena takut pada kepala sekolah, ingin mendapatkan penghargaan, ya toh, apakah kita juga menghindari ketidaknyamanan? Wah, nanti kalau tidak renungan pagi, Erwin ngomong gitu, misalnya gitu, itu ketidaknyamanan gitu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Apakah untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan ketika kita melakukan sesuatu? Ketika kita melakukan renungan pagi, ketika kita mengajar, ya Bapak Ibu, kira-kira apa alasan kita melakukan itu? Itu perenungan bagi kita semua. Ya, tadi apakah karena penghargaan, apakah karena hukuman, atau apakah karena kerentak niat kita sendiri, ya, bahwa renungan pagi itu sangat perlu. Nah, itu yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu sendiri. Dalam budaya positif itu kita berbicara sebenarnya disiplin positif. Dalam bayangan kita, kalau disiplin itu berkaitan dengan peraturan-peraturan, ya, berkaitan dengan hukuman-hukuman yang nanti bisa, kalau Anda tidak disiplin maka nanti harus dihukum. Kalau Anda tidak menaati peraturan, berarti Anda harus dihukum, seperti itu. Selama ini yang kita bayangkan, yang kita punyai konsep itu seperti itu. Jadi kalau disiplin ya harus ada aturannya. Kalau Anda melanggar ya ada hukumannya, seperti itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, yang dimaksud dari tujuan positif itu tidak seperti itu. Bahwa tujuan dari disiplin positif itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya gini, kita itu akan menjadi orang seperti apa? Tentu kita akan menjadi orang yang baik. Tentu kita akan menjadi orang yang disiplin, katakanlah. Tentu kita akan menjadi orang yang rajin, misalnya. Saya yakin Bapak Ibu tidak mempunyai cita-cita, oh aku akan menjadi orang yang malas. Tidak mungkin, bro. Tidak seperti itu. Ya, saya yakin Bapak Ibu, aku ingin menjadi orang yang rajin. Yang saya inginkan itu saya rajin. Yang saya inginkan itu saya tekun bekerja. Karena seperti itu. Kalau kita mempunyai keinginan seperti itu artinya kita menghargai diri kita.
menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Nilai-nilai itu sesuatu yang kita anggap baik. Tentu kalau Bapak Ibu mempunyai tujuan Bapak Ibu malas, berarti Bapak Ibu tidak mempunyai nilai-nilai yang Bapak Ibu anggap baik. Tetapi kalau Bapak Ibu saya ingin rajin dalam bekerja, disiplin dalam bekerja, itu artinya Bapak Ibu mempunyai nilai-nilai dalam diri Bapak Ibu. Yang kedua, tujuan dari disiplin positif itu memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kerentak, dalam bahasa Jawanya kerentak, kita mempunyai kerentak untuk melakukan. Kalau kita mempunyai kerentak, itu akan berdampak dalam jangka panjang. Tapi kalau kita melakukan sesuatu kalau stimulus respon tadi, itu jangka pendek yang akan kita terima. Yang ketiga, Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif itu mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu tujuannya dari disiplin positif atau budaya positif. Nah, kalau kita perhatikan pendapat dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang terpenting itu adalah disiplin diri disiplin diri kita. Kalau kita tidak bisa mendisiplin sendiri-sendiri, maka orang lain nanti akan mendisiplin. Anak-anak juga sebenarnya harus mendisiplin sendiri juga. Bapak Ibu guru juga harus mendisiplin sendiri. Jam 7 hadir, kita harus mendisiplin sendiri. Kalau tidak, nanti kepala sekolah nanti akan mendisiplin, misalnya gitu. Bapak Ibu guru lain bagian ketenagaan yang akan mendisiplin seperti itu. Nah, ini yang menjadi salah kata kita, Bapak Ibu. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwonya Nuramu ngetasin amreh ini uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu merdeka. Jadi kalau kita kurikulum merdeka itu bukan berarti ngajari salah kaprah itu yang kurikulum merdeka wis aja anaknya sembarangan, sing senang ben bocah senang yo. Memang membuat anak senang itu salah satu ciri kurikulum merdeka, tapi jangan terus kita tidak memberi materi konten terhadap anak-anak kita. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah di sini. Jadi ketika kita sudah merdeka, ya wes ojo leha-leha, tetapi kita itu harus memerintah diri kita supaya kita disiplin, supaya kita rajin. Bukan tidak identik, bukan tidak merdeka itu wah ya wes aku rajin, aku rasa job, tidak seperti itu, tidak disiplin, tidak seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini Bapak Ibu tujuan kita sebagai pendidik mulia apa enggak sebenarnya. Kalau kita membaca ini sebagai pendidik, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi sebenarnya anak-anak itu muncul motivasi yang dari dalam supaya dalam belajar itu enak. Seperti Bapak Ibu guru di sini tadi sudah kumpul di sini, jadi Pak gurunya ini enak ketika belajar. Gitu ya.
mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nanti akan kita bahas. Itu nilai-nilai kebajikan yang tidak bersumber dari satu agama tertentu atau dari latar belakang tertentu, suku tertentu, tidak. Tapi nilai-nilai itu sebenarnya juga diakui oleh seluruh agama, tentu saja. Semua latar belakang suku juga mengakui itu. Itu kira-kira nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Nah, sifat-sifat positif manusia itu yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap diri. Jadi anak ya nanti harus tahu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin juga anak tahu. Contohnya itu jujur itu kan juga nilai-nilai kebajikan universal. Itu anak-anak saya yakin tahu, Bapak Ibu juga tahu. Tanggung jawab itu juga sama. Ini kita bahas sama-sama. Nah ini profil pelajar Pancasila, Bapak. Profil pelajar Pancasila ini sebenarnya dulu visi misinya Kemendikbudristek. Karena dalam setiap kementerian itu tidak diperbolehkan mempunyai visi misi tersendiri, harus visi negara, ya. Maka ini dijadikan profil pelajar Pancasila. Kita selaku guru juga harus tahu ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita harus menjadikan murid kita ini beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Nah ini yang menjadi catatan itu berkebinekaan global ini Bapak Ibu. Berkebinekaan global itu kita jangan mendidik anak kita intoleran gitu. Ini kita selaku sekolah Kristen jangan menghindari ini Bapak Ibu. Berkebinekaan global ini perlu kita tanamkan pada anak-anak kita supaya anak-anak kita itu mempunyai toleransi, tidak mendiskriminasikan, ya. Tetapi semua orang itu bisa kita kasihi, ya, sesuai dengan ajaran kekristenan sebenarnya berkebinekaan global ini, ya, dan bergotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan sebenarnya. Jangan sampai nilai-nilai ini tidak kita terapkan dalam pembelajaran. Banyak sekali Bapak Ibu ini sikap mulai toleransi, rasa hormat. Bagaimana murid kita dan beri rasa hormat pada guru kita, gurunya, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Ini komitmen gitu, komitmen orang. Terus 9 pilar karakter. Nah, sebenarnya selaku guru itu ternyata berat deh. Yang kita lakukan itu ada berat. Ilusi. Ini kalau 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan cinta-cintaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan bertanggung royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Ini yang berkaitan dengan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, petunjuk hidup, penalaran, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan, fleksibilitas, dan berorganisasi. Nah Bapak Ibu, kita sekarang menginjak pada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu,
Apakah kita melakukan segala sesuatu karena ada dorongan lain dari lingkungan? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Oke, apalagi kita orang Solo, ya, itu kadang kita melakukan segala sesuatu itu untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Modus. Dia mungkin. Aku juga seperti itu, Bapak Ibu. Saya tidak saya juga seperti itu untuk menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan, kita untuk mendapatkan apa yang kita mau kalau kita mau itu. Nah, menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita mengajar dengan tertib itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dipercaya. Nah, dari tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini sebenarnya. Dan kita hanya menanamkan yang ke-1 dan ke-2 ini, tapi menanamkan yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau yang ke-1, ke-2 ini gampang, ke-2 ini gampang. Untuk menghindari ketidaknyamanan, kan selama ini kita seperti ini. Kita selama ini, satu ini ya, dan 2 ini. Dan sekarang kita berinjak ke yang ketiga, Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang menghargai diri kita sendiri. Artinya kalau kita terlambat, berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri. Artinya kalau kita tidak, misalnya ya, tidak mengajar, berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri. Dengan berarti belum mempunyai nilai-nilai yang dipercaya oleh diri sendiri. Ini hukuman, ini ada hukuman, Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hukum. Misalnya kalau anak terlambat, kita terlambat, anak terlambat, itu kalau hukuman ya harus misalnya lari gitu ya, lari. Dulu saya itu juga sering menghukum anak ketika dulu 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya sering menghukum anak untuk lari sini, bahkan keluar, sering pasti saya ini bisa lakukan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalnya Pak Adit duduk berdampingan dengan Bu Yuni, HP-nya Bu Yuni dijatuhkan. Konsekuensinya apa? Ya, Pak Adit misalnya mengambilkan HP Bu Yuni tersebut, itu konsekuensi, bukan hukuman. Atau karena rusak, Pak Adit harus mengganti HP tersebut, itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Ya, bisa dibedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, artinya kita memecahkan satu masalah dengan pilihan-pilihan yang dibuat sendiri oleh anak itu. Itu restitusi. Hukuman tidak nyaman untuk murid, untuk anak jangka waktu panjang. Kalau anak dihukum, saya masih ingat dulu Bapak Ibu ketika saya SMA, saya sampai sekarang ingat karena guru saya galak, itu ingat. Hukum apa itu ingat. Pasti Bapak Ibu ingat gitu. Nah, sebenarnya kalau kita menghukum anak itu diingat anak sampai anak itu lulus, sampai anak itu meningkat. Eliata ini ingat nanti besok ketika kita dihukum juga kan ini tidak nyaman untuk murid.
anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu pendek, sama saja ya. Tapi hanya jangka pendek, ini jangka panjang. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, menguatkan. Kalau anak sering terlambat, tetapi anak itu mempunyai pemecahan sendiri, masalahnya supaya tidak terlambat, itu akan berdampak menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan. Kenapa mendapatkan keadilan? Karena ketika terlambat, kamu harus lari, hukum. Kalau dihukum kan sudah mendapatkan keadilan. So, korban bisa diabaikan. Kalau di sini korban mendapatkan ganti. Hukuman murid atau anak tersakiti, konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan dan sebagainya. Bisa dibedakan di Bapak Ibu untuk hukuman. Dari hukuman itu bersifatnya negatif. Kalau konsekuensi itu netral. Kalau restitusi itu positif. Negatif. Kalau hukuman ini misalnya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, itu hukuman negatif gitu. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau kamu terlambat terus, apakah ini yang sesungguhnya kamu inginkan? Ya, kan gitu. Kalau hukuman itu modenya paksaan. Paksa, lalu kamu lari sana, paksa kan? Kalau tadi konsekuensi itu stimulus respon, tapi kalau restitusi teori kontrol. Kalau hukuman itu mendorong menyalahkan diri, kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, kalau restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman adalah konsep diri buruk, untuk konsekuensi konsep diri baik, dan untuk restitusi konsep diri kuat. Masih banyak Bapak Ibu. Kita lanjutkan saja karena ini. Bapak Ibu, berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat terencana dan tiba-tiba. Bersifat terencana dan bagi siswa Bapak Ibu ya. Karena hukuman itu cenderung yang menentukan sekolah, yang menentukan Bapak Ibu guru. Murid tidak kita ajak untuk menyusun peraturan tersebut, hanya disosialisasikan saja. Jadi sepihak, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman dapat dikatakan bersifat satu arah dari pihak guru yang diberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau setelahnya. Hukuman yang pasti diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak sakiti, pasti kalau dihukum berarti anak itu tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini jangka pendek. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Kalau jangka pendek kita hargai aja murid kita, nanti pasti kita murid-murid akan melakukan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Karena penghargaan nggak mau urusan, tetapi yang motivasi diri dari dalam. Penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati.
serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada murid-muridnya, ya kemungkinan besar akan merusak hubungan antara murid yang satu dan yang lain. Ini penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Ini ada penelitian nih, ya. Penghargaan mematikan kreativitasnya. Ada penelitian yang satu diberi penghargaan, yang satu tidak. Yang satu yang diberi penghargaan itu ternyata tidak tidak kreatif. Dengan orang yang murid-murid yang tidak diberi penghargaan itu malah cenderung kreatif. Ini menurut penelitian. Nah, sekarang kita berbicara tentang restitusi. Tadi kita hukuman kita sudah pahami hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini termasuk dalam disiplin positif tadi, bahwa restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan langsung bisa nih kita diskusi. Nggak apa, kita selalu dulu bertukar pendapat ini sebagai sesuatu yang kita budayakan, Bapak. Sebagai seorang guru, ketika kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, mengingatkan murid kita akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Saya juga sering itu, ya. Ketika anak terlambat, kamu kemarin sudah terlambat lagi. Terus bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan mendiamkannya. Sering juga ini kita lakukan. Ya. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan ini tadi di atas tadi, Bapak Ibu, mungkin kita akan membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Ya, anak yang gagal. Kalau sebenarnya murid kita kata-katai terus, itu akan membuat murid kita menjadi anak-anak yang menjadi anak yang gagal. Kalau orang tua kita kan juga pernah mewanti-wanti kita, ya, ketika anak itu yang hal yang negatif gitu, ya, nanti menjadi sesuatu itu akan terjadi. Kalau kita mengatakan anak kita bodoh, nanti akan terjadi gitu, ya. Restitusi itu sebenarnya sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau anak yang tadi anak yang sering terlambat, jangan kita onek-onek kamu sering terlambat gitu, itu nanti akan mengecap anaknya itu menjadi anak yang gagal. Dan kalau murid kita bagaimana gitu? Kalau murid kita bagaimana, nanti kita harus diskusi ada apa? Tidak mau tadi isin kembali ke kelompoknya, aku kok aku kelasan terus, ya. Jadi kalau mau ke kelas jadi apa ya, jadi tidak pede, katakanlah seperti itu. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita tadi berbicara tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya pengganti peraturan yang yang disusun antara guru dan murid. Dulu namanya kontrak belajar, kontrak belajar. Kita sepakati bersama-sama
Ya, misalnya di sini ada dilarang mengganggu orang lain, itu berarti termasuk apa baru? Kalau dalam keyakinan kelas itu merupakan hal yang positif, bukan yang negatif. Yang kita sebutkan hal yang positif. Misalnya dilarang mengganggu orang lain, berarti ini menghargai orang lain, ya, dengan rasa toleransi. Gitu. Hadir 15 di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti apa? Disiplin, tertib. Dilarang melakukan kekerasan, berarti apa? Kasih, ya. Dilarang menggunakan narkoba, berarti apa? Menjaga tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri, disiplin. Dilarang merokok, kesehatan. Gunakan masker, kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor, tetap tertib. Keyakinan kelasnya ini kemarin ini pembuatan keyakinan kelas yang saya praktekkan pada anak-anak. Ini mata pelajarannya prakarya loh Pak. Aduh. Ini membuat keyakinan kelas. Ya, ini smart yang di smart itu kan nilai-nilai sekolah kita sebenarnya. Ya, santun, mandiri, adaptif, religius, terampil. Ya, itu keyakinan sekolah kita. Nih. Nah, ini pemasangan keyakinan kelas. Anak-anak memilih optimis, rajin, jujur, toleransi. Nanti kalau anak-anak melanggar ya kita ini keyakinan kelas kamu apa? Ya kita akan para bersama. Ini santun, mandiri, adaptif, religius, terampil. Kalau suka terlambat berarti apa itu? Anak itu melanggar yang mana hari ini kan bisa melanggar. Berarti tidak mandiri, tidak adaptif. Itu sebelum kita bahas restitusi tadi seperti apa, kita selaku guru sebenarnya juga perlu ini mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Karena ini tidak hanya berhubungan 5 kebutuhan dasar ini tidak hanya berhubungan dengan siswa, tapi juga kita juga selaku guru. Contoh, kebutuhan bertahan hidup. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan makan, berkaitan dengan bertahan hidup, rumah, seperti itu, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik kita. Karena kalau guru masih sulit untuk memberi kebutuhan bertahan hidup ini, juga akan berpengaruh terhadap mereka melaksanakan tugasnya. Demikian juga anak-anak, ya, kita perlu selaku guru harus tahu juga kebutuhan dasar manusia itu apa saja, itu harus tahu. Sehingga kalau kita tahu, nanti kita bisa memecahkan masalahnya itu akan tepat dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru atau anak itu. Ini ada kebutuhan rasa kasih sayang, siapa ini? Dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Saya nggak berkomentar lagi ya. Kebutuhan rasa sayang, rasa diterima ini juga berpengaruh bapak ibu guru, anak-anak, ya. Ada anak kita kok yang tidak diterima oleh kelompoknya, yang kelasnya, itu ada. Jadi kita secara guru juga harus tahu ini kebutuhan dasar ini. Penguasaan ini berkaitan dengan pengakuan atas kemampuan, berkaitan dengan kompetensi penguasaan itu. Ya. Kalau anak disuruh maju, misalnya bahasa Indonesia, disuruh pidato nggak bisa, nah ini berarti penguasaan anak ini kurang, kompetensinya kurang. Disuruh mengerjakan matematika tidak bisa, penguasaannya berarti kurang. Nah, kita selalu guru harus tahu bagaimana untuk memecahkan masalah ini. Kebebasan. Sebenarnya anak itu juga butuh kebebasan. Suatu saat juga butuh kebebasan, tidak hanya dikungkung terus. Anak juga sebenarnya butuh kesenangan. Jadi kalau kita melihat anak kita itu ada masalah, pasti
5 kebutuhan ini juga berpengaruh kepada anak. Apakah kebebasannya, anak itu kurang kebebasannya, kesenangannya, penguasaannya, atau kurang kasih sayangnya, atau kurang kebutuhan bertahan untuk hidupnya. Nah, ini 5 konsep dasar manusia, 5 kebutuhan konsep dasar manusia tadi tidak hanya berlaku bagi anak-anak, tapi juga murid, namun juga bagi kita dewasa. Dalam setting sekolah adalah Bapak Ibu, guru, karyawan, semuanya juga harus yang memperhatikan. Lihatlah para guru sekolah kita. Dapatkah Anda memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Jadi 5 kebutuhan dasar ini juga menjadi pertimbangan kita ketika kita melakukan treatment baik kepada rekan kerja kita maupun kepada anak didik kita. Nah, 5 restitusi, 5 posisi kontrol. Itu ada 5 posisi kontrol di sekolah orang guru. Ya, yang pertama adalah ini tingkatannya yang paling bawah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan kata-kata juga bisa. Saya dulu juga melakukan tidak satu diri. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi penghukum itu yang cara itu yang berhasil karena bisa memaksa anak-anak. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Seperti kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini. Misalnya ada yang salah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, lembut gitu Bapak Ibu ya, tidak dengan hukum. Ibu sangat kecewa dengan hukum. Kalau membuat rasa bersalah, aku kecewa dengan kamu, lambat terus. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Tapi ini lembut loh. Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Tuh. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Nah, ini dulu saya sering menganggap anak-anak itu sebagai teman, ya, akrab dengan anak-anak. Tapi ternyata masih kurang nih Bapak Ibu. Teman loh. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif kalau murid, kalau sebagai teman atau murid, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, itu menyangkut kecanduan, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Murid merasa kecewakan
dan tidak mau bermasalah. Itu kalau murid. Nah, ini kalau pemantau. Pemantau itu sering memonitor anak-anak melanggar peraturan atau tidak. Jadi setiap tindakan anak itu dipantau, dikaitkan dengan peraturan sekolah. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang diajukan, peraturannya apa? Kalau anak terlambat, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Itu kalau pemantau. Nah, ini yang terakhir adalah posisi manajer. Ini yang tertinggi, yang seharusnya kita posisikan. Guru posisi sebagai manajer, sebagai pemimpin. Sebenarnya kita itu pemimpin di kelas, pemimpin di sekolah. Tidak harus kepala sekolah gitu. Kita juga sebagai pemimpin. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, atau dengan demikian bisa terjadi warna ini ya, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Tadi kan kalau anak tidak bisa mendisiplin diri sendiri, ada orang lain yang mendisiplinnya, gitu. Nah, kalau kita bisa berposisi, kalau nanti manajer, harapannya sebagai manajer. Tapi kalau anak itu tidak bisa, ya kita bisa berposisi sebagai teman, berposisi sebagai pemantau. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Tadi kan sudah menyusun keyakinan kelas, tapi disiplin, jujur, nilai-nilai yang kita anggap nilai-nilai universal yang kita sepakati bersama dengan anak didik kita. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalnya anak kita terlambat gitu, ya keyakinan kelas kita itu apa? Ya yang disiplin Pak, tekun Pak. Nah, misalnya kamu kalau terlambat ini berarti kamu melanggar keyakinan kelas tidak? Melanggar Pak. Nah, itu. Nanti kita mencarikan solusinya, tapi solusi itu anak yang membuat, bukan dari kita. Kamu harus bangun pagi pukul 7 tidak. Tapi anak seharusnya yang timbul motivasi intrinsiknya. Oh, supaya saya tidak terlambat, saya akan bangun pagi. Oh, supaya saya tidak terlambat, saya akan apa? Ya sesuai kondisi anak, ya. Bukan dari Bapak Ibu guru. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat dan baik. Nah, kalau nanti murid kita terlambat, kita menggunakan ini Bapak Ibu, restitusi, segitiga restitusi. Jika kita supaya anak itu timbul motivasi intrinsik, ada 3 langkah ketika anak melanggar atau berbuat salah. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bukan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita tidak mengizinkan loh, alat rapopo tidak seperti itu. Ya. Tetapi supaya anak itu tidak drop, intinya seperti itu. Supaya anak itu tidak kecewa dengan kita, gitu ya. Pertama itu seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya anak berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Itu artinya semua orang bisa salah. Pak guru juga bisa salah. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini yang penting ya.
kita bisa menyelesaikan ini. Ya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Itu kata-kata yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Bahwa setiap tindakan kita itu dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu tadi Bapak Ibu. Makanya tadi saya sampaikan 5 kebutuhan dasar tadi, 5 kebutuhan dasar tadi. Tindakan yang dilakukan murid dan Bapak Ibu guru ketika salah itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan dapat menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, biasanya kata-kata yang dipakai dalam nanti tidak harus pakai ini Bapak Ibu. Yang penting pada tahap kedua ini kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ketika anak terlambat, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sering terlambat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tidak hanya sikap yang terus. Yang ketiga adalah ini Bapak Ibu tadi, menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati bersama? Apa bayangan kita kelas yang idealnya? Dalam menanyakan keyakinan kelas ini, nanti anak-anak harus mempunyai solusi-solusi sendiri berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak, itu ada kasus-kasusnya karena keterbatasan waktu dan kita bisa diskusi, kita bisa berefleksi. Monggo, silakan. 3 langkah menanyakan keyakinan. Iya, monggo. Nanti saya bagi Bu. Iya, Pak Nanan. Itu kita terapkan apa kita menunjuk dari kesesuaian. Karena kalau kita menunjuk dari kesesuaian itu pakai aturan yang lama tadi, Pak. Ya nanti jangan lupa ini kita diskusikan bersama-sama. Ya. Masih ada pertanyaan Bu? Hukuman atau tadi konsekuensi tadi masih belum teori kontrol. Oke. Terima kasih Pak Nanang yang sudah menanyakan. Saya jawab dulu ya Pak Nanang. Bahwa keyakinan kelas itu ada keyakinan kelas dan ada keyakinan sekolah. Jadi pemangku kepentingan yang berada di sekolah itu perlu menyamakan persepsinya dulu. Jadi tidak harus langsung diterapkan, itu tidak. Tapi pemangku kepentingan, kepala sekolah, WK, K3, Bapak Ibu guru dan siswa, orang tua itu perlu bersama-sama nanti ya untuk penerapannya, ya tidak langsung saya menerap, ayo Bapak Ibu kita menerapkan, tidak seperti itu. Tetapi mari bersama-sama nanti kita pikirkan bersama. Ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu keyakinan yang dibuat oleh guru, wali kelas dan anak-anak, guru mata pelajaran dan anak-anak. Dan ada keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu yang membuat juga tidak hanya sekolah saja, tetapi melibatkan semua pihak, kepala sekolah, guru, karyawan, anak-anak, orang tua, komunitas sekolah dan sebagainya. Itu Pak Nanan. Yeah. Ada lagi tadi apa yang kedua? Pertanyaan yang kedua Pak? Yang konsekuensi ya Pak ya? Yeah. Ya, konsekuensi itu berbeda dengan hukuman Pak. Kalau hukuman itu karena melanggar aturan terus hukum. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Tadi saya katakan misalnya Pak Adis menjatuhkan HP-nya Bu Yuni tadi, ya konsekuensi bukan hukuman. Ya, tapi itu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Pak Adis harus misalnya mengambilkan HP yang jatuh itu ke bumi, memberikan ke bumi,
Atau kalau HP-nya rusak, konsekuensinya Pak Adit harus menukar, itu konsekuensi. Kalau dalam sekolah misalnya pas jam olahraga, itu ada yang terlambat, terus anak itu tidak bisa, anak-anak yang lain sudah lari, ya anak tersebut terlambat, belum lari mengitari lapangan. Nah, Pak Adit mungkin selaku guru olahraga menyuruh anak itu lari di lapangan. Itu bukan bentuk hukuman, tetapi sebagai bentuk konsekuensi. Karena anak-anak yang lain sudah lari, tapi anak tersebut belum lari. Ini konsekuensinya dia harus lari, harus dibedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu Pak Nana. Monggo yang lain Bapak Ibu. Yuni. Untuk budaya positif itu sebenarnya kan dari jauh-jauh hari, terutama kepada anak-anak kan sudah kita perlakukan dalam bentuk yang macam-macam. Tetapi ke arah kesini itu kayaknya menjadi susah atau sulit karena ada beberapa hal yang bisa membuat mereka itu banyak tantangan untuk melakukannya. Nah, kira-kira ini tantangan terberat kita ke depannya untuk mensosialisasikan budaya positif ini apa ya? Bapak Ibu itu sudah susah, semua sudah saling memberikan, mengajari, memberikan dan membuat anak-anak berbudaya positif. Tapi semakin kesini ada gejala-gejala bahwa itu susah dilakukan. Ini mohon untuk kira-kira tantangannya apa? Yes. Kalau tantangannya itu tadi, tantangannya itu bagaimana kita menimbulkan motivasi yang dari dalam anak-anak tersebut. Itu tantangan terberat, itu memang tidak mudah. Ya, itu sebagai bentuk tantangan bagaimana kita itu anak-anak itu katakanlah belajar itu ya sudah siap tak gitu ya. Kadang kita juga perlu dalam bahasa Jawanya ngopiak-opiak anak-anak, ayo belajar, ayo yang tertib. Nah, yang perlu kita tantangannya bagaimana kita itu bisa menimbulkan motivasi dari dalam tersebut, motivasi intrinsik kepada anak-anak. Ya, itu dimulai dari diri kita. Selaku Bapak Ibu guru, mungkin kita perlu menimbulkan motivasi dari dalam diri kita supaya anak-anak itu bisa meneladani kita, mempunyai motivasi yang dari dalam itu juga. Tantangannya itu memang sulit, memang hal itu tidak mudah. Selama ini paradigma kita itu baru stimulus respon, dan ini ada sebenarnya itu sudah lama nih, teori motivasi intrinsik itu lama juga, tetapi yang sering kita lakukan kemarin adalah stimulus respon. Tentu kita harus mengubah paradigma kita dulu, cara berpikir kita, cara pandang kita dari stimulus respon itu beralih ke teori kontrol. Begitu Bu. Ada lagi? Belum puas? Sementara. Monggo. Sementara. Pak Priska monggo. Jadi gua mau tanya. Pak Priska dulu. Yang pertama kalau menurut saya dari segitiga restitusi ini saya kurang sepakat dengan bagian yang kedua, ya memvalidasi kesalahan. Menurut saya yang divalidasi di situ bukan kesalahannya, tapi kebutuhan dasar di balik tindakan itu. Kalau kita memvalidasi kesalahan, oh ya telah nggak apa-apa, itu justru menurut saya kontradiktif dengan budaya positif. Kalau saya membacanya itu mungkin justru kita lihat sebetulnya siswa ini kenapa sih kok sampai terjebak dalam perilaku yang seperti ini. Kita lihat kebutuhan dasarnya apa. Mungkin bukan salah tidak apa-apa, tapi kita kenapa sih anak ini di belakang ini kok berperilaku seperti ini. Kebutuhan dasar dibalik itu yang mestinya kita kuatkan. Misalnya ketika dia marah-marah, ya di sekolah dia marah-marah ngantemi ngancane, kan nggak mungkin kita memvalidasi oh ya aku kok ngantemi ngancane. Itu kan juga kontradiktif dengan budaya positif. Justru kita lihat, oke, apa yang membuat kamu emosinya itu yang kita validasi. Oke, saya paham kamu punya kemarahan seperti itu,
mungkin itu bersumber dari mana. Jadi bahasanya mungkin bukan memvalidasi tindakan yang salah ya Pak. Kalau itu dari saya sedikit. Yang kedua, untuk menumbuhkan budaya positif itu nggak cukup kita hanya guru Pak. Kalau kita tidak menjalin kerjasama dengan orang tua dan tidak ada partisipasi dari orang tua, mustahil kita akan berhasil. Nuhun sewu, kita di sekolah menguatkan identitas mereka, kamu adalah anak yang disiplin, kamu adalah anak yang tertib. Sampai di rumah identitasnya diruntuhkan lagi, dikata-katain lagi, sidik-sidik diseneni. Iya, kapan dunia pendidikan kita akan berhasil? Maka sekolah perlu juga gitu melibatkan orang tua. Kalau orang tuanya itu seperti. Terima kasih. Terima kasih Pak Priska. Pada dasarnya memang dalam validasi tindakan ini kita betul-betul ya, di setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Priska bahwa dalam yang kedua, langkah kedua itu dalam memvalidasi tindakan itu bagaimana kita mensinkronkan ketika anak itu berbuat salah itu ke dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang mana. Seperti itu, memang seperti itu Pak. Kalau bukan berarti ketika kita tadi mengizinkan anak berbuat salah, tidak mengizinkan anak berbuat salah ya Pak. Ya, karena ini dari situ kan memvalidasi tindakannya. Tapi bukan kita menyetujui ya. Bukan kita menyetujui tindakan yang salah itu, tetapi artinya ketika anak berbuat salah itu tidak kita marahi, tidak kita membuat anak itu terus drop, rendah diri, seperti itu Pak. Maksudnya seperti itu, memvalidasi tindakan itu sebenarnya pada yang ke satu Pak, menstabilkan ini Pak, menstabilkan tindakan ini, identitas ini, jangan sampai anak itu tadi gagal. Itu yang kedua, memang seperti yang disampaikan Pak Priska bahwa ketika validasi tindakan yang salah itu adalah bagaimana kita mensinkronkan ya antara kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu, kenapa anak tersebut melakukan tindakan yang tidak baik. Saya sependapat dengan itu, memang seperti itu Pak, memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan melakukan cara-cara paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Oke Pak, mungkin hanya masalah soal teknis. Kalau begitu sebenarnya jangan. Kayaknya menurut saya ya, memvalidasi tindakan yang salah itu ya tindakannya yang kita validasi, kita benarkan, kita validasi kebutuhan, kita konfirmasi loh Pak ini Pak, konfirmasi kesalahannya itu, kesalahannya seperti apa. Terus yang kedua tadi bahwa penerapan teori kontrol ini tidak bisa dari sekolah ya Pak. Budaya positif budaya positif tidak hanya dari sekolah ya. Setuju, memang seperti itu Pak, karena kan pendidikan dan pengajaran itu sebenarnya tidak hanya di sekolah sebenarnya. Di tanggung jawabnya itu ada di sekolah, ada di keluarga, dan ada di masyarakat. Itu pemerintah itu. Dan itu harus bersinergi ya. Nah, bagaimana caranya bersinergi ya, kita selama ini mungkin jalan sendiri-sendiri, yang sekolah jalan sendiri, yang di rumah jalan sendiri ya, sehingga belum menghasilkan hasil yang optimal. Karena kepedulian orang tua itu juga sangat diharapkan ke sekolah, agar ketika orang tua sudah menitipkan anaknya di sekolah ini, ya orang tua bisa berpartisipasi juga ya, memikirkan juga supaya anak-anaknya ini sekolah itu juga mendidiknya dengan dengan kolaborasi dengan orang tua. Yang selama ini ada juga orang tua yang ketika anak kita panggil bisa juga menyalahkan gurunya, menyalahkan sekolah. Itu ya juga kita alami. Yang itu yang salah kaprah. Yang harus kita minimalisir dengan kegiatan-kegiatan yang mengkolaborasikan sekolah dengan orang tua, dengan parenting, kegiatan parenting. Kira itu Pak Priska. Terima kasih Pak. Ada lagi?
Bu Syarianti, Bu Ratna, ya cukup. Saya Pak, Gitu loh. saya cuma Gitu. setelah mendengar apa yang disampaikan tadi, ini apa yang teknisnya itu ke kegiatan pembelajaran anak. Bagaimana anak memiliki gaya positif saat kegiatan pembelajaran. Lalu juga di mana posisi kita pada waktu kita melakukan kegiatan pembelajaran. Kalau saya lihat tadi ada yang pertama stimulus respon, kemudian konsekuensi, yang ketiga restitusi. Dulu itu yang namanya stimulus respon itu yang di ya. Pada masanya teori itu memang cukup memadai dan diterima. Dan ujinya sebetulnya Mungkin sebagai guru yang sudah melewati berbagai waktu masa, kita menganggap itu sudah kadang seperti sudah membentuk karakter kita sebagai guru. Itu teori pendidikan stimulus respon itu tepat gitu ya pada masanya. Kemudian real and error itu tepat, tapi kesini kita harus mengubah dengan paradigma yang baru, dan itu tidak mudah ternyata. Bagaimana yang tadinya stimulus respon itu mengakar sedemikian kuatnya, bahkan melahirkan berbagai aturan-aturan di sekolah yang mengacu pada teori itu, sekarang harus berubah cara pandangnya ke konsekuen dan restitusi. Nah itu nampaknya bagi guru perlu waktu ya, perlu waktu bagaimana teori pendidikan yang kita agung-agungkan dan sudah menjadi karakter kita akhirnya tidak mudah untuk beralih. Seperti saya merasakan sampai saat ini kadang yang namanya stimulus respon itu masih kita pakai saja. Nah, di samping kita juga mencoba untuk masuk ke konsep yang baru itu tadi, kalau di restitusi bagaimana kita harus menjadi manajer dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Nah ini perlu waktu saya pikir, dan apa yang dikatakan Bu Yuni tadi ya memang tidak mudah Bu. Kita sendiri juga harus mengubah cara pandang kita sendiri dalam proses dan harus memproses anak. Oleh sebab itu tadi kita memang terus belajar sehingga akhirnya apa yang dikehendaki ini bisa terjadi. Nah, mungkin nanti sekian waktu lagi teori ini ya sudah sama halnya dengan stimulus respon tadi akan kandas itu ya. Tapi kalau saat ini harus begitu ya kita coba. Terima kasih Bu Syarianti. Memang Bapak Ibu, selaku guru itu tidak terlepas dari belajar. Kalau kita tahu guru itu, aku guru kok nggak perlu belajar, terus ngomong so pinter, itu sebenarnya perlu koreksi pernyataan itu. Guru itu sebenarnya belajar terus panjang hayat. Ya, dari waktu ke waktu itu guru harus mau belajar terus. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Syarianti bahwa penerapan budaya positif ini perlu waktu, memang perlu waktu. Perlu mengubah paradigma, memang perlu mengubah paradigma. Tapi tidak hanya cukup itu, tidak hanya mengubah paradigma, terus penerapan budaya positif ini berjalan, tidak. Juga perlu diperlengkapi keterampilan dari Bapak Ibu guru. Setelah paradigmanya diubah, keterampilan dalam menerapkan budaya positif ini juga Bapak Ibu perlu diperlengkapi, ya tidak langsung sosialisasi seperti ini nanti besok terus tidak bisa nonsen, ya. Tapi paradigmanya diubah dulu. Setelah paradigma diubah, perlu dilengkapi dengan keterampilan yang berkaitan dengan budaya positif itu. Ya, itu langkah-langkahnya masih memang panjang Bu, memang panjang. Tapi yang terpenting kita punya kemauan.
mempunyai kemauan, mempunyai paradigma kita berubah, kita mempunyai keterampilan untuk mewujudkan. Gitu Bapak Ibu, apa yang kita kira-kira kita mendapat ilmu gitu Pak Ibu ya, untuk hari ini supaya nanti bisa kita terapkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi budaya positif ini. Ini baru langkah awal ya Bapak Ibu. Saya katakan tadi bahwa ini perlu waktu, jadi tidak langsung disosialisasi terus jadi budaya positif, tidak, masih ada langkah-langkah yang harus kita lakukan bersama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kepedulian Bapak Ibu Guru dalam waktu ini. Kiranya apa yang kita sharingkan bersama pada hari ini ada manfaatnya di kemudian hari. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi Pak, Bapak memanggil saya ya? Iya, selamat pagi Elsa, saya memanggil kamu. Kamu tahu mengapa saya panggil? Tahu Pak, karena kemarin saya tidak mengikuti pembelajaran. Betul. Mengapa kemarin kamu tidak mengikuti pembelajaran? Bolos kok kamu jam 4. Kamu tidak hadir tadi. Maaf Pak, iya Pak, saya bolos kemarin. Tapi saya tidak pulang Pak, saya tidak main. Tapi saya ada di rumah. Elsa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Pak Edwin juga pernah berbuat salah. Nah, kira-kira mengapa kemarin kamu bolos, tidak mengikuti pembelajaran? Ibu saya sakit Pak. Saya kasihan dengan ibu saya. Jadi saya menemani ibu saya yang ada di rumah. Saya mengerjakan pekerjaan rumah, membersihkan rumah. Saya juga menyiapkan makanan dan minuman untuk ibu saya. Karena saya anak tunggal, bapak saya juga bekerja, jadi tidak ada yang menemani ibu saya di rumah, hanya ada saya. Oh begitu ya. Kamu melakukannya bukan karena tanpa alasan tertentu. Kamu melakukannya karena melakukan sesuatu yang baik bagimu, yaitu mendampingi ibumu yang sedang sakit. Iya Pak, saya kasihan dengan ibu saya. Elsa, kamu masih ingat nilai-nilai yang ada di kelas kita? Masih Pak. Kira-kira yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Bertanggung jawab, rajin dan disiplin Pak. Nah, apakah kamu tahu untuk solusi yang kamu hadapi saat ini? Iya Pak, saya minta maaf karena saya telah membolos pelajaran. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan lebih bertanggung jawab lagi dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dengan rajin dan disiplin. Saya juga akan menyelesaikan pekerjaan rumah agar di sekolah saya bisa fokus dalam pembelajaran. Baik Elsa, saya bersyukur kamu sudah memahami masalah ini. Dan saya berharap tidak hanya berhenti sampai di sini, nanti ada tindak lanjut yang harus kamu lakukan. Sekarang silahkan kamu melanjutkan pembelajaran. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Elsa. Ada apa Elsa? Begini Pak, saya mau mengumpulkan tugas saya yang belum saya tentukan. Elsa, tugas ini sudah lama saya berikan. Kenapa kamu baru mengumpulkan sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu ke sekolah juga tidak memakai seragam. Ya, walaupun ini sudah libur sebenarnya, tetapi kamu mengumpulkan tugas dengan tidak memakai seragam. Kira-kira menurut kamu itu melanggar tidak, Elsa? Melanggar Pak. Elsa, kalau Anda mengatakan melanggar, kamu menyesal dengan semuanya ini? Iya Pak, saya menyesal. Elsa, semua orang pernah berbuat salah. Ya, Pak Arifin pun juga pernah berbuat salah. Nah, maukah kamu mengubah semuanya ini? Mau Pak. Oke, kalau kamu mau mengubah semuanya ini, kira-kira kamu masih ingat nggak keyakinan
di kelas kita. Kasih Pak. Apa kira-kira keyakinan kelas yang kamu langgar pada saat ini? Kerajinan dan disiplin Pak. Apalagi selain itu, kalau kamu tidak memakai seragam, berarti itu apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Ketertiban sekolah. Nah, ketertiban. Jadi kerajinan, ketertiban, dan tanggung jawab itu sebenarnya yang kamu langgar. Karena kamu mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan jadwal yang sudah saya berikan. Nah, kira-kira apa solusi untuk mengatasi ini, Elsa? Ya Pak, pertama saya mengaku bersalah dan saya minta maaf karena saya mengumpulkan tugas tidak tepat waktu dan saya juga tidak mengikuti tata tertib sekolah dengan memakai baju bebas di dalam kawasan sekolah. Saya kedepannya akan berusaha untuk lebih tertib lagi dan disiplin dalam mengumpulkan tugas agar tidak terjadi hal ini lagi Pak. Tentang seragam sekolah, apa yang akan solusinya apa? Tentang berseragam. Saya akan masuk kawasan sekolah dengan memakai seragam dan tidak memakai baju bebas lagi. Oke Elsa, itu sungguh pengakuan yang luar biasa dari kamu. Saya bersyukur kamu memahami semuanya ini dan saya berharap apa yang kamu katakan itu tidak hanya pembicaraan saja, tetapi benar-benar kamu lakukan. Terima kasih untuk semuanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Shalom, saya Elsa Melisa Putri dari kelas 12 ingin menyampaikan pendapat saya mengenai perasaan saya ketika saya melakukan praktik segitiga restitusi bersama Pak Erwin. Selain menambahkan kepercayaan diri saya juga merasa didengar dan dihargai ketika saya melakukan kesalahan. Selain itu, saya juga dapat mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi. Jadi, saya bisa menyelesaikan masalah saya tersebut dengan rasa lega dan bersyukur karena saya didengarkan. Biasanya kan seperti itu dimarahi ya, tapi saya jadi merasa seperti oh ternyata kesalahan ini masih bisa diperbaiki. Cukup sekian dari saya, terima kasih Pak Erwin.